Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asri Aruningsi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Akuntansi. Jadi di mata kuliah aplikasi komputer bisnis ini dengan dosen pengampu Bu Sri Widi Lestari SPD MPD, saya izin menjelaskan dari posting guru besar secara umum. Bisa disebut juga general ledger dari materi SMK Akuntansi. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Halo teman-teman SMK Akuntansi, jadi di sini saya izin menjelaskan ya teman-teman. Yang pertama itu di peta konsep ini terdapat tujuan pembelajaran, materi, contoh, video pembelajaran, latihan soal, dan penutup nih teman-teman. Oke teman-teman akuntansi, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini di buku besar akuntansi. Saya akan menjelaskan pengertian, jenis, dan bentuk buku besar nih teman-teman akuntansi, dan juga memahami prosedur posting dan melakukan posting. Jadi kita akan memposting dari jurnal umum ke buku besar, lalu menentukan saldo setiap rekening. Jadi nanti cara kita menentukan saldo setiap rekening itu kita akan mengetahui dulu nih apa nama-nama akun yang akan masuk ke buku besarnya. Lalu ada juga menyusun neraca saldo nih teman-teman. Jadi neraca saldo itu sangat penting dalam bagian buku besar ini. Jadi untuk menyusun neraca saldo itu kita membutuhkan buku besar. Jadi buku besar juga perlu neraca saldo untuk mengetahui apakah buku besar yang kita posting itu memang sudah akurat atau belum. Jika postingan buku besar kita itu akurat dan sudah benar, berarti neraca saldo kita itu balance. Akan tetapi jika neraca saldo kita tidak balance, maka postingan buku besar kita itu ada kesalahan. Oke, kita balik lagi ke peta konsep. Selanjutnya ada materi. Kita langsung saja ke materinya. Dan di materi posting buku besar ini kita akan mengetahui apa itu pengertian buku besarnya. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih buku besar itu apa? Apakah buku besar itu buku yang gede? Tapi bukan ya teman-teman, buku besar itu merupakan catatan akuntansi yang dipakai untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi keuangan berdasarkan jenis akunnya, seperti kas, piutang, utang, modal, dan pendapatan ya teman-teman. Jadi buku besar itu bukan buku besar yang gede biasanya digunakan untuk menulis, tapi buku besar itu adalah salah satu siklus akuntansi yang dimana kita akan mengelompokkan akun-akunnya. Jadi untuk kas itu khusus kas, piutang itu khusus piutang, utang itu khusus utang, modal dan pendapatan juga khusus. Jadi akun-akunnya itu terdapat akun-akun tersendiri yang akan kita kelompokkan dari jurnal umum ke buku besar. Oke, ini ada tombol back dan next-nya itu kita bisa klik ya teman-teman. Nah, setelah pengertian buku besar, kita ada jenis dan bentuk buku besar. Nah, jenis buku besar di sini itu terdapat dua, ada buku besar utama. Buku besar utama itu biasanya kumpulan perkiraan-perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi pada akun-akun utama. Jadi, buku besar utama itu terdapat semua akun. Jadi, semisal dari kas sampai beban itu ada semua. Akan tetapi jika buku besar pembantu itu merupakan rinciannya dari akun-akun tertentu pada buku besar utama. Di sini kita akan belajar buku besar utama ya teman-teman, yang biasanya itu buku besar utama ada di materi SMK kelas 10. Jadi dulu saya pelajari adalah buku besar utamanya. Nah, maka dari itu kita akan belajar ke buku besar utama terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini juga ada bentuk buku besar. Terdapat 3 bentuk buku besar ya teman-teman, yaitu ada bentuk T. Bentuk T itu bentuknya memang seperti T, yang biasanya itu jarang digunakan sekali karena guru-guru biasanya lebih suka yang bentuknya itu stafel seperti ini. Nah, bentuk T itu biasanya di bagian kirinya itu ada debit dan bagian kanannya itu kredit dan tengahnya itu nama akunnya. Nah, untuk total dari bentuk T itu biasanya ada di bagian bawahnya. Nah, untuk bentuk kontrol ini lebih jarang juga digunakan, mungkin lebih rumit karena ada 2 kolom yang sama. Jadi ada tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Dan juga sebelahnya juga sama. Dan yang lebih sering sekali digunakan itu adalah bentuk stafel ya teman-teman. Bentuk stafel itu sangat sering digunakan karena lebih mudah dan lebih rinci. Karena terdapat tanggal, keterangan, ref, dan biasanya ref itu mau di sini di bentuk kontrol atau di bentuk stafel, ref itu tetap sama JU01 biasanya, karena ref itu biasanya berisi jurnal umum dengan halaman berapa. Biasanya kan jurnal umum itu cuma ada 1 halaman, maka di ref kita bisa tulis JU01 di setiap ref buku besar. Nah, untuk keterangannya itu seperti contohnya ada kas dari setoran modal, maka tulis setoran modal keterangannya. Lalu untuk debit kredit itu semisal saldonya itu kasnya bertambah berarti di debit, dan saldonya itu tinggal kita masukin dari debit kredit ke sini ke saldo yang debit. Dan semisal utang bertambahnya memang di kredit, maka di saldonya kita masukin di kredit. Oke, selanjutnya kita next ke nama-nama akun. Nah, nama-nama akun yang akan ada di buku besar itu ada harta. Harta itu terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain-lain. Dan juga terdapat kewajiban atau utang.
kewajiban atau utang itu biasanya ada banyak akunnya juga ya teman-teman. Dan ini contohnya ada utang usaha, utang bank, dan lain-lain. Terus juga terdapat modal, pendapatan, dan beban. Nah, beban juga terdapat banyak akunnya juga. Ada beban gaji, beban listrik, beban bunga, dan lain-lain. Lalu kita next. Nah, terus kita ke contoh untuk posting buku besar. Yang pertama itu ada siklus akuntansinya nih teman-teman. Nah, untuk siklus akuntansi memposting buku besar, yang pertama pastinya ada transaksinya kan teman-teman. Lalu dari transaksi ini kita akan membuat jurnal umumnya. Lalu setelah jurnal umum itu kita postinglah ke buku besar. Nah, setelah buku besar kita posting semua sesuai akun-akunnya, kita akan menghitung neraca saldonya. Nah, neraca saldonya adalah penentuannya nih teman-teman, apakah buku besar kita ini sudah akurat dan sudah benar. Nah, kita next saja. Sekarang kita ke review jurnalnya. Nah, di review jurnal ini lebih ke membuat jurnal umumnya seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit saja untuk membuat jurnal umum. Yang pertama itu pembelian alat tulis kantor seharga 200.000 secara tunai. Nah, karena kita membeli alat tulisnya secara tunai, maka jurnalnya itu di tanggal 1 April 2018 alat tulis kantor bertambah 200.000 pada kasnya itu berkurang 200.000 karena kita membelinya secara tunai ya teman-teman. Nah, kedua ada penerimaan pendapatan jasa seharga 600.000 secara tunai. Lagi secara tunai ya teman-teman, maka kasnya itu karena kita menerima pendapatan berarti kita menambah kas ke kita mendapatkan pendapatan jasa kita, yaitu di tanggal 2 April 2018 kasnya bertambah 600.000 pada pendapatan jasanya 600.000. Oke, kita next. Selanjutnya ada pembayaran utang usaha 300.000. Jadi kita kan sebelumnya ngutang nih kepada perusahaan lain, terus kita sudah membayarnya. Nah, di tanggal 3 April 2018 ini utang usaha kita itu sudah berkurang 300.000 dan kas kita juga sudah berkurang 300.000. Lalu terdapat pembayaran gaji pegawai seharga 2 juta. Nah, di tanggal 26 April 2018 itu jurnal umumnya beban gaji pada kas. Karena kita membayar gaji pegawai, maka kas kita berkurang 2 juta dan beban gaji kita juga bertambah 2 juta. Lalu selanjutnya ada pemindahan buku atau posting. Nah, pengertian posting buku besar itu adalah setelah pencatatan ke dalam jurnal selesai, maka tahap selanjutnya memindahkan catatan yang terdapat dalam jurnal umum ke buku besar atau disebut posting. Jadi, posting itu lebih ke pemindah bukuan. Jadi, pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar nih teman-teman. Oke, kita next aja. Nah, pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar nih, ada cara-caranya nih teman-teman. Proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar utama sangat tergantung formulir atau form buku besar yang digunakan. Namun secara umum perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan akun-akun buku besar yang diperlukan nih teman-teman. Semisal dari kas hingga beban, kita harus siapin akun-akunnya dan kolom-kolomnya. Lalu yang kedua, catatkan atau pindahkan angka-angka yang ada pada jurnal umum ke akun-akun yang bersangkutan pada buku besar. Jadi nanti di jurnal umum itu semisal ada kas bertambah dan berkurang, berarti kita masukinnya ke buku besar dan sesuai akunnya. Semisal kas berarti kita masukinnya ke kas, semisal piutang kita masukinnya ke piutang, terus utang modal pendapatan juga seperti itu ke akun-akun tersendiri di buku besar. Nah, lalu untuk yang ketiga, kolom ref pada buku besar diisi dengan jurnal umum. Nah, seperti aku jelasin dari tadi, nah semisal di ref buku besar itu kan JU01 yang dimana jurnal umum dengan halaman 1. Biasanya itu jurnal umum itu halamannya hanya terdapat 1 halaman. Nah, di situ berarti kita masukin ref di buku besarnya itu setiap di refnya itu JU01 atau JU strip 01 karena jurnal umum pada umumnya itu hanya ada 1 halaman ya teman-teman. Lalu di kolom ref pada buku jurnal umum diisi nomor akun. Nah, di kolom ref pada buku jurnal atau jurnal umum diisi nomor akun. Biasanya tuh nomor akunnya itu semisal kas itu kan kepala 1, belakangnya itu sesuai dengan perusahaannya masing-masing, maka kita tuliskan nomor akun di setiap akun-akunnya. Lalu kita next. Ini dia contoh postingnya dari jurnal umum ke buku besar. Di sini saya izin menjelaskan ya teman-teman. Nah, jadi kan di sini terdapat nih jurnal umum dengan halamannya itu 1. Nah, jadi di tanggal 5 Mei 2018 ini ada setoran modal awal nih teman-teman, yaitu ada kas peralatan pada modal. Jadi dia menyetorkan dengan kas dan peralatan. Nah, kasnya itu dengan nomor akun 110 bertambah 10 juta nih teman-teman atas setoran modal awal. Kita kan ingin posting ke buku besar itu bagian kasnya saja ya teman-teman. Maka kita lihat nih di akunnya itu ada kas nih yang bertambah atas setoran modal awal 10 juta dengan nomor akun 110. Kita posting untuk nama akunnya itu kas,
dan nomor akunnya itu 110 ya teman-teman. Lalu untuk tanggalnya itu 5 Mei 2018 dengan keterangan setoran modal awal. Nah, untuk refnya itu JU01 seperti dijelaskan dari tadi. Untuk ref itu JU01 karena jurnal umum halamannya hanya 1. Nah, untuk bagian debit kreditnya itu dimasukkan ke debit karena kasnya itu bertambah di jurnal umum. Nah, 10.000 di debit dan saldonya itu juga tetap di debit 10.000. Nah, untuk di tanggal 6 Mei 2018 terdapat pembelian perlengkapan nih teman-teman. Nah, perlengkapannya itu bertambah 600.000, pada kasnya itu berkurang 600.000. Jadi di 6 Mei 2018 keterangannya itu pembelian perlengkapan dengan refnya juga tetap JU01 dan di kreditnya itu 600.000. Nah, untuk di saldonya nih teman-teman, saldonya 10 juta dan berkurang menjadi 9.400.000 karena ada pembelian perlengkapan di kredit 600.000. Jadi pembedanya itu dari debit kredit sebelah sini dan saldo di debit kredit itu, untuk debit kredit sebelah sini itu hanya pemindahan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di saldo debit kreditnya itu kalau kas itu tetap di debit karena kas itu bertambah di debit. Nah, maka di saldonya itu pertama ada setoran modal 10 juta dan berkurang menjadi 9.400.000 itu karena ada pembelian perlengkapan seharga 600.000. Jadi 10 juta dikurang 600.000 menjadi 9.400.000 di saldo dan tetap di debit. Nah, untuk contoh lengkapnya itu ada di sini. Sedikit menjelaskan saja teman-teman. Untuk kas tadi kan aku jelasin ya caranya. Nah, untuk piutang ini juga nih, jadi kita ada penjualan kredit, ada saldo awal nih 2.500.000, kita boleh langsung masukin aja ke saldonya 2.500.000. Nah, terus ada penjualan kredit nih teman-teman. Jadi debitnya itu bertambah 4 juta, lalu saldonya itu bertambah juga nih biasanya di bagian debit juga sama seperti kas. Jadi 2.500.000 ditambah 4 juta menjadi 6.500.000. Nah, untuk piutang sama seperti kas, lalu ada persediaan juga sama seperti kas, bertambahnya di debit. Langsung ke utang usaha aja nih ya teman-teman, karena utang usaha ini beda sama kas dan piutang, karena ini bertambahnya di kredit. Nah, kayaknya ini ada salah pencatatan ya teman-teman. Seharusnya ini pembelian alat kantor atau utang itu kan bertambahnya di kredit ya teman-teman. Jadi ini 4 juta seharusnya ditambah sama yang ada di kredit, jadi itu 5.500.000. Dan juga ada pendapatan itu bertambahnya di kredit ya teman-teman. Jadi ini ada kesalahan pencatatan. Terus juga kita next aja. Di sini terdapat pendapatan itu ada 4 juta di kredit, pas saldonya itu di kredit 4 juta, lalu bertambah juga nih 1.450.000, maka bertambah di kredit juga saldonya 5.450.000. Lalu setelah itu kita lanjut aja ke neraca saldo ya teman-teman. Menjelaskan sedikit apa itu neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah suatu daftar yang berisikan sisa atau saldo-saldo akun buku besar yang dicatat secara sistematis menurut nomor kode akun buku besarnya. Jadi disertai jumlah debit dan kredit akun yang bersangkutan. Jadi nanti itu ada debit kreditnya itu sesuai sama yang ada di buku besarnya. Nah, neraca saldo itu berfungsi sebagai alat pemeriksa terhadap kebenaran pencatatan dalam buku besar. Neraca saldo itu sangat berguna ya teman-teman, sangat berfungsi sebagai alat pemeriksa nih, apakah buku besar kita itu memang akurat, apa memang sudah benar. Jadi neraca saldo itu akan kelihatan nih balance atau enggaknya. Jadi kalau memang balance berarti buku besar kita itu memang sudah benar dan sudah akurat. Nah, oke, kita lanjut aja ke bentuk neraca saldo. Nah, seperti ini bentuk neraca saldo, yaitu ada nama perusahaan, terus neraca saldo, dan per tanggal transaksinya. Nah, di sini itu ada kolom neraca saldo. Kolomnya itu yang pertama ini ada nomor akun. Jadi itu penting banget ya teman-teman, nomor akun di neraca saldo ini. Nah, nomor akunnya itu dari mana sih? Nomor akunnya itu dari yang tadi di buku besar tadi. Nah, kenapa itu penting banget tadi untuk nulis nomor akun di buku besar? Karena buku besar sama neraca saldo itu sangat saling berkaitan dan sangat saling menguntungkan. Jadi di buku besar itu pastinya udah ada nomor-nomor akunnya, jadi kita tinggal salin-salin aja, kita masukin semua ke sini berurut. Dan nama-nama akunnya itu juga dari buku besar.
Untuk debit kreditnya itu menyesuaikan juga seperti buku besar kayak tadi. Contohnya itu seperti kas. Kas itu kan memang bertambahnya itu di debit ya. Pasti saldo akhirnya itu ada di debit. Jadi yang tadi di buku besar itu yang saldo akhirnya di debit seperti kas, piutang hingga aset-aset lainnya itu berarti memang di debit semua di neraca saldo ini. Nah, untuk utang pendapatan dan modal itu kan biasanya itu memang saldo akhirnya itu di kredit. Jadi kita masukinlah di bagian kredit di neraca saldonya. Nah, untuk beban itu memang saldo akhirnya itu di debit. Maka di neraca saldo kita tulisnya di bagian debit, nama akun itu beban. Nah, selanjutnya itu ada contoh neraca saldo nih teman-teman. Nah, nomor akun di ini tuh harus berurut ya teman-teman, dari buku besar, dan ini juga nama akunnya juga dari buku besar, bisa kita disalin aja sebenarnya untuk memudahkan mengerjakan. Dan debit kredit itu seperti yang tadi, saldo akhirnya itu di mana sesuai dengan buku besar. Jadi misal di buku besar itu saldo akhirnya itu di debit, maka di neraca saldonya itu di debit juga kita taruhnya. Nah, terus misal di buku besar itu terdapat saldo akhirnya itu di kredit, maka di neraca saldonya itu kita taruh juga di kredit. Nah, untuk contoh lengkapnya itu ada di sini ya teman-teman, bisa diklik aja. Nah, ini untuk contohnya. Tapi ini tidak ada nomor akunnya, jadi emang seharusnya itu ada nomor akunnya ya teman-teman. Nah, di sini itu kita benar-benar kayak harus sesuai urutan yang ada di buku besarnya itu, dari kas hingga beban atau biaya-biaya. Nah, debit kredit itu seperti yang ada di buku besar ya teman-teman. Jadi semisal di buku besar itu saldo akhirnya di debit nih seperti kas hingga aset, ini aset tetap, maka jika buku besar di debit saldo akhirnya, maka di neraca saldonya juga di debit. Nah, semisal di modal hingga utang itu saldo akhirnya di kredit, maka di neraca saldonya juga di kredit. Nah, biaya semisal di saldo akhirnya di debit, maka di neraca saldonya itu di debit. Nah, jadi neraca saldo itu memang jumlahnya ini nih, balance-nya ini sangat berpengaruh ya teman-teman untuk mengetahui apakah buku besar kita itu memang sudah benar dan sudah akurat. Misal tidak balance berarti ada kesalahan dari buku besar yang kita posting. Nah, di sini juga ada video pembelajaran untuk memposting buku besar. Jadi teman-teman jika ingin lebih rinci lagi untuk mengetahui cara memposting buku besar, boleh banget ya teman-teman untuk lihat videonya. Oke, saya akan tampilkan sedikit, bisa untuk kalian lihat dan nantinya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Ini ada video pembelajarannya, mungkin lebih rinci dari apa yang saya jelaskan. Ini kolom-kolomnya untuk membuat buku besar. Nah, ini dia contoh jurnal umumnya. Nah, ini dia cara masukin dari jurnal umum ke buku besarnya. Jadi saya sedikit menjelaskan, jadi perusahaannya itu di tanggal 3 Juli 2020 itu mengutang sebesar 10 juta. Nah, kasnya itu bertambah dan utang usahanya itu juga bertambah ya teman-teman, 10 juta. Maka di buku besarnya itu nanti kita postingnya itu untuk modal awalnya kan udah ada nih, setoran modal awalnya 20 juta, masukin di debitnya 20 juta. Nah, di tanggal 3 Juli 2020 ini kasnya itu bertambah lagi nih karena beliau ngutang 10 juta. Nah, 10 jutanya itu karena penerimaan kredit dan JU-nya ini JU01. Jadi JU01 itu adalah jurnal umum halaman 01 atau halaman 1. Dan di sini karena ada penerimaan kredit, kasnya bertambah 10 juta, di sini debitnya itu 10 juta dan di saldo debitnya itu akan bertambah, bukan 20 juta lagi tapi 20 juta ditambah 10 juta jadi 30 juta ya teman-teman. Lalu di sini ada utang usaha nih. Utang usahanya belum ada nominalnya dari saldo awal sebelumnya, maka kita masukin aja nih yang utang usaha yang tadi itu bertambah 10 juta dengan tanggal 3 Juli 2020. Keterangannya itu penerimaan kredit sama juga dan refnya itu tetap JU01 dan kreditnya di sini di bagian kredit teman-teman bertambah 10 juta dan di saldonya itu di bagian kredit juga 10 juta. Nah, untuk selebihnya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman untuk video pembelajarannya. Lalu kita bisa next. Nah, sekarang waktunya quiz time. Jadi di sini ada latihan soal materi buku besar. Ya, bisa kita klik. Nah, di sini itu ada quiz materi buku besar. Jadi kalian itu akan ditanya apa saja sih yang masuk dalam akun secara umum, akun secara umum lah. Di sini kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Nah, jika benar itu akan seperti ini dan jika salah itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ada juga jawaban benarnya, jadi kalian bisa belajar. Oke, segitu saja dari saya untuk materi hari ini.
Dan di sini ada profil penulis, yaitu saya sendiri. Saya Astri Ariningsih, bisa dipanggil Aryu, dengan NIM 1715625014 dari Pendidikan Akuntansi kelas B Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya lahir dan tinggal di Jakarta pada 21 Agustus. Nah, terima kasih ya teman-teman telah menonton video pembelajaran kali ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, boleh banget kirim ke kolom komentar ya teman-teman. Thank you for watching, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.